Somokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Itulah sekian penjelasan dari saya, Muhammad Iskandar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nofri Adigo. Saya dari kelas 12 IPA 5 ingin menjelaskan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Apa itu yaitu perwesta dan PRRI. Munculnya pemberontakan PRRI dan perwesta ini berawal dari kecewaan yang ada di dalam tubuh angkatan darat akibat minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang kepala staf angkatan darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas dan ternyata mempengaruhi. Adanya ketidakadilan ini menjadikan beberapa tokoh militer dan sipil dan intimidasi terhadap pemerintah usai ditangkap tidak adil dalam lokasi kekecewaan tersebut diwujudkan pemerintah membentukkan dewan daerah sebagai alat perjuangan dan pada Desember 1956 dan Februari 1960. Dewan tersebut adalah Dewan Menteng di Sumatera yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, kemudian Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Martin Sibuan, kemudian Dewan Garuda Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Marlina, yang kemudian lagi itu di Sulawesi Utara ada Dewan Mamuni yang dipimpin oleh Kolonel B.J. Sambu. Dewan Galim bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat itu mendukung mereka bahkan bergabung dengan mereka. Seperti Syaifuli, Parmanidar, Burhanuddin Rahab dan Muhammad Asif, itulah tokoh-tokoh yang bergabung di dewan ini. Kemudian ada Kasat Nasution dan TM Juan. Sebenarnya berusaha, nah mereka berdua ini sebenarnya berusaha untuk mengatasi krisis dalam tunggal dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat untuk menuntut agar kami berwarna dan diberikan mandat kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah pusat. Krisis ini akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintah pusat revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Padang Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan Sumatera Barat dianggap mengikuti pemerintahan ini sebagai kendaraan PRRI yang ditunjuk oleh Mr. Syarifudin Parmanidar. Bagi Syarifudin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri, apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar terhadap pusat pemerintahan. Kemudian tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI ini sebagian memang besar dari partai masing yang dikenal anti-PKI. Kita proklamasi bahwa ternyata disambut dengan antusias oleh tokoh masyarakat di Manado, di Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah ini menjadikan mereka mendukung PRRI mendeklarasikan perwesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, kabinet Tuan atau kabinet Tuan. Pemerintah pusat tanpa ragu masih tegas operasi militer ini dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung AS. Ternyata AS mesin berartinya untuk memberontak karena kekhawatiran terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin pada tahun itu juga pemberontakan ini dan pemerintah hasil dipadamkan. Sejak itulah pemberontakan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurjana, kelas 12 IPA 5 dari kelompok 1, akan memaparkan materi mengenai Gerakan 30 September 1965. Setidaknya ada 7 teori mengenai dalang dari G30 SPKI ini, dan saya akan memaparkan 3 teori diantaranya.
teori yang pertama, yakni teori yang menyatakan bahwa G30 SPKI merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Pershing, dan John Hostapel. Teori ini menyatakan bahwa G30 SPKI merupakan peristiwa yang timbul dari kubu Angkatan Darat itu sendiri. Hal ini juga didasarkan oleh pernyataan pemimpin G30 SPKI itu sendiri, yakni Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri, sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Sedangkan teori yang kedua, yakni teori yang menyatakan bahwa dalang dari G30 SPKI adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori yang merupakan tulisan dari Peter Delscott dan Geoffrey Robinson. Teori ini menyatakan bahwa Amerika Serikat takut dan khawatir jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, karena pada saat itu PKI memang sedang kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia, yang memaksa CIA untuk bekerja sama dengan kelompok dari kubu Angkatan Darat itu sendiri untuk memprovokasi PKI agar melakukan kudeta. Kemudian teori ketiga, yakni teori yang menyatakan bahwa dalang dari G30 SPKI adalah Bapak Soeharto. Teori ini dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yang berjudul Indonesian Tragedy. Menurut Brian May, pada saat itu Bapak Soeharto sedang menjalin hubungan dekat dengan pemimpin dari G30 SPKI, yakni Letnan Kolonel Untung, bekerja sama dengan Maijen Soeharto yang saat itu juga menjabat sebagai Panglima Kostar. Sekian, terima kasih. Kemudian materi berikutnya adalah dampak dari integrasi dan disintegrasi bangsa. Yang pertama adalah integrasi, yang merupakan arti dari persatuan dan kesatuan. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dengan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain adalah memperkuat rasa kesatuan dan persatuan. Ya, sudah tentu. Itu kemudian menghindari timbulnya disintegrasi dalam wilayah, karena integrasi ini merupakan lawan dari disintegrasi, yang artinya adalah perpecahan. Kemudian memperluas wilayah yang timbul, yang menimbulkan keuntungan dari sisi ekonomi. Oke, saya kasih contoh misalnya. Jadi misalnya di suatu wilayah itu terjadi integrasi bangsa, terdapat persatuan dan kesatuan di dalamnya, maka untuk mengelola wilayah tersebut akan mempermudah pemerintah sehingga dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya mungkin dalam bidang sumber daya alam, sumber daya manusianya atau sebagainya, seperti itu, atau dalam bidang industri. Kemudian dampak negatifnya adalah yang pertama, sikap chauvinisme yang mungkin muncul. Kemudian ada pro kontra di dalamnya karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kemudian rasa tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.